Saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikenal sebagai kroninya dari mantan Presiden Jokowi itu dicopot, dan kabarnya dia itu akan dicarikan jabatan baru. Kalau tidak masuk kabinet, dia akan dijadikan duta besar. Nah, kalau duta besar kira-kira di mana nih? Kalau berdasarkan pengalaman para pendahulunya, ya mantan Kapolri itu biasanya ditempatkan sebagai duta besar di Malaysia. Ini biasanya yang karena banyak menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan para pekerja migran Indonesia. Soal Listio Sigit bakal dicopot itu sesungguhnya tidak terlalu mengejutkan, karena dia sendiri kan sudah menjadi Kapolri cukup lama. Listio Sigit itu dilantik jadi Kapolri pada tanggal 27 Januari 2021. Artinya sekarang ini sudah hampir 4,5 tahun ya, atau sudah hampir 4,5 tahun ya. Ini bahkan dia lebih lama dibandingkan dengan Tito Karnavian yang menjabat Kapolri selama 3 tahun 3 bulan. Kenapa saya bandingkan dengan Tito Karnavian? Karena mereka ini sama-sama angkatan muda yang melompat beberapa angkatan melewati senior-seniornya yang dipilih oleh Jokowi menjadi Kapolri. Jadi kalau melihat usia jabatannya wajar kalau dia diganti, kendati masa pensiunnya masih lama, masih 2 tahun lagi, yakni tanggal 5 Mei 2027. Sama Tito waktu itu juga pensiunnya masih lama, tapi kemudian dia dipensiunkan dan diganti oleh Idam Aziz yang hanya menjabat 1 tahun. Apalagi kalau selain soal lamanya masa jabatan, kan Listio Sigit ini selalu dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Jokowi, dan dia ini masuk dalam kelompok yang disebut oleh media sebagai geng Solo. Dan oleh media geng Solo itu dikaitkan dengan para perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota. Dan mereka ini, para perwira TNI dan Polri itu karirnya melejit sampai ke puncak pimpinan bersamaan dengan melejitnya juga jabatan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Jadi kalau dengan kriteria itu berarti memang Kapolri sekarang ini, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli, ini juga semuanya adalah geng Solo. Kalau Maruli karena apalagi dikaitkan dengan mertuanya, yakni Jenderal Kehormatan Luhut Panjaitan, yang dia adalah tangan kanan dari Joko Widodo. Jadi kalau soal diganti, rasanya memang sudah waktunya dan sudah keharusan kalau Pak Prabowo itu mau betul-betul bisa mengendalikan sepenuhnya Polri ya. Saya kira selain Polri ini kan mestinya ke Panglima TNI, kemudian juga Jaksa Agung itu juga harusnya sudah mesti diganti, karena mereka sama-sama ini semua masa jabatannya sudah cukup lama semua nih. Jaksa Agung juga malah sudah sejak periode kedua pemerintahnya Jokowi Ma'ruf kan dia juga sudah terpilih menjadi Jaksa Agung. Tapi yang cukup mengejutkan itu ini adalah soal nama penggantinya. Karena disebutkan nama penggantinya itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adinugroho, yang sekarang ini dia menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan ya. Jadi kendati dia masih Polri aktif, masih perwira tinggi Polri aktif, namun dia sudah berada di luar Mabes Polri. Nah ini saya nggak tahu nih aturannya bagaimana, apakah sama dengan TNI ini, dia kan masih aktif, harusnya kalau dia di luar struktur kepolisian ya dia harusnya sudah pensiun, tapi ternyata dia belum pensiun gitu ya. Kabar bakal dicopotnya Listio Sigit itu tadinya hanya berupa cuitan dan unggahan di media sosial, namun belakangan ini sejumlah media online itu sudah mulai memberitakannya. Jadi ini ada amplifikasinya gitu ya. Detik.com misalnya edisi 31 Mei 2025 di Sabtu lalu menurunkan berita profil Komjen Pol Rudi Herianto yang digadang-gadang jadi Kapolri. Media Indonesia juga menulis profil Komjen Rudi Herianto viral di X karena digadang-gadang jadi calon Kapolri. Malah di media Indonesia ditulisnya seperti ini: kabar langit, calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Herianto Adinugroho menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Itu tulis akun @Mr_Kosanusra yang dikutip pada hari Sabtu 31 Mei. Jadi media Indonesia mengutip juga dari media sosial. Unggahan tersebut kemudian viral dan menjadi perbincangan warganet, dan hingga artikel ini ditulis unggahan itu telah dilihat hingga 1 juta kali dan mendapat ratusan reaksi yang beragam. Gede banget ya kalau di X dia sampai 1 juta, dan itu pada hari Sabtu yang lalu. Saya tidak tahu hari ini karena saya bukan orang yang selalu aktif di media sosial. Paling saya punya ya untuk ngintip-ngintip aja gitu ya. Berita yang sama juga dimuat di vivanews.co.id dan juga jaringan Tribun itu juga mengunggahnya ini. Kalau jaringan Tribun ini banyak banget, luas banget ya seluruh Indonesia. Jadi ini betul-betul memang jadi hot rumor politik begitu.
Di akun media sosial Threads itu kabar itu juga ramai diperbincangkan. Ini saya misalnya mendapat kiriman ini, akun nekbong_nek juga mengunggah ini isu ini, ada foto Rudi ini, tapi saya lihat fotonya masih berpangkat Irjen atau bintang 2 disertai dengan narasi kabar langit _2 calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Haryanto AM menggantikan Jenderal Listio SE yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Semoga kabar ini benar dan benar. Nggak sabar lagi aku, bukan ternak mall dan tidak melempem seperti kerbau ditarik jingur. Kemudian tagar Polri dan tagar Kapolri. Ini berarti sumbernya sebenarnya sama, ini cuma ada tambahan lagi tadi yang dia mengaku dia nggak sabar karena supaya ternak Mulyono ini diganti gitu lah. Namun unggahan Nek Bong Nek itu kemudian dikomentari oleh Joko Hadi Pangestu. Ini saya lihat hari ini baru beberapa jam yang lalu ketika saya berita ini dari 2 jam yang lalu, dikomentari begini, sudah terlalu tua, masa dinasnya tinggal 9 bulan. Benarkah kabar itu dan mengapa jadi sangat heboh? Pertama tentu kaitannya dengan geng Solo. Itu sekali lagi pasti itu ya, kenapa menjadi rumor. Banyak yang nggak sabar sesungguhnya Presiden Prabowo itu segera membersihkan Mulyono dan gengnya. Ini pasti ada kaitannya juga dengan heboh ijazah Jokowi dan pernyataan dari Badan Reserse Kriminal Polri yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, dan ini pasti semua dikait-kaitkan dengan Sigit sebagai Kapolri. Kalau selama Sigit itu masih menjadi Kapolri, ya pasti soal ijazah Jokowi ini bakal dilindungi terus, dan kemudian siapapun yang mempersoalkannya ya risikonya itu bisa dipidanakan. Ini seperti para aktivis seperti Dr. Rismon Hasiholan Sianipa, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan juga pengacara Kurniatri Royani yang sekarang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Karena bagaimanapun juga memang kalau Listio Sigit ini karirnya tidak bisa lepas dari campur tangan Jokowi, dan karena itu dia disebut sebagai kroni Jokowi. Dia ini berkenalan dengan Jokowi masih menjadi Kapolres Solo, kemudian jadi ajudan Pak Jokowi, dan terus menjadi Kapolda Banten, dan seterusnya. Kemudian akhirnya dia jadi Kapolri setelah sebelumnya dia menjadi Kabar Reskrim ya. Selama Sigit ini masih jadi Kapolri, ya publik merasa pesimis lah. Pemirsa Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD benarkan klarifikasi UGM terkait menyerahkan ijazah asli pada Joko Widodo. Mahfud menyebut segala hal yang berkaitan dengan ijazah Jokowi bukan lagi tanggung jawab UGM, melainkan harus dibuktikan di pengadilan. Ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir. Rektor UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi merupakan lulusan UGM dan telah menyerahkan ijazah asli Fakultas Kehutanan kepada Presiden ke-7 RI tersebut. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD pun menyebut langkah UGM ini sudah benar. Pernyataan butir 7 dari 9 butir. Menurut saya itu satu pernyataan yang tepat. Apa? Untuk melemparkan itu, ya sudah selesaikan pengadilan aja. Kami sudah mengakui nih, mengeluarkan itu. Lalu pengadilan, silakan pengadilan. Menurut saya ini tepat sekali, karena dia mengatakan kami ini UGM sudah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Adapun ijazah itu digunakan oleh Jokowi untuk apa, atau digunakan oleh orang lain yang mengaku Jokowi, itu bukan tanggung jawab UGM. Kan gitu kan? Yang ingin dibuktikan oleh Roy dan sebagainya itu kan bukan Jokowi itu yang punya ijazah, gitu kan? Kami udah mengeluarkan, aslinya udah diserahkan. Sesudah diserahkan lalu mau digunakan orang lain atau ditunjukkan atau tidak, itu urusan Jokowi. Nah, itu. Sebelumnya pada 28 November lalu, Rektor UGM Ova Belia kembali merilis 9 poin terkait ijazah Jokowi. Dalam poin 7-nya, Ova menegaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ijazah tersebut kini menjadi urusan yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Jokowi. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah teman-teman, tentu kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah, mari kita lihat pernyataan di bawah ini. Peristiwa ini berlangsung pagi tadi dalam sidang resmi yang disiarkan langsung ke seluruh penjuru negeri. Prabowo Subianto berdiri tegak di depan meja sidang, memegang surat keputusan tertutup, lalu menatap lurus ke hadiran dan kemarin yang tanpa basa-basi. Dengan suara yang tegas dan tak berbantahkan, dia mulai membaca. Berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh laporan independen, bukan yang tak terbantahkan, dan musyawarah pimpinan negara. Hari ini saya tetapkan keputusan mutlak ya kepada Kepolisian Republik Indonesia
beserta jajaran pemimpin tinggi yang terlibat dipecat secara tidak hormat dari jabatan dan dinas kepolisian terhitung mulai hari ini. Seketika itu juga ruangan bergemuruh. Prabowo lanjut menegaskan keputusan ini diambil karena gagal menjaga netralitas, menyalahgunakan wewenang dan berusaha melindungi pihak yang sedang diselidiki perkara serius, sehingga merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Tidak ada yang kebal hukum, tidak ada tameng yang abadi. Nah, saat kalimat itu selesai dibaca, terlihat jelas perubahan drastis di wajah Jokowi. Ia memegang kepalanya, menunduk dalam karena ia sadar sepenuhnya apa yang selama ini ia andalkan sebagai pelindung terakhir kini sudah hilang tak bersisa. Nah, mengapa disebut tameng terakhir ya? Selama ini ketika semuanya dukungan politik mulai menjauh, ketika bukti-bukti mulai menumpuk ya, ketika nama mulai terseret ke perkara, satu-satunya kekuatan yang masih dianggap bisa melindungi dalam institusi kepolisian. Namun hari ini tameng itu sendiri justru yang menjadi sasaran keputusan tegas. Artinya tidak ada lagi jalan untuk menunda pemeriksaan, tidak ada lagi alasan untuk menolak panggilan, tidak ada lagi perlindungan khusus. Institusi yang seharusnya menegakkan hukum kini dibersihkan dari pihak yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Sekarang hukum bisa berjalan lurus tanpa halangan, tanpa rasa takut, tanpa perlu melihat siapa yang dilindungi. Inilah keputusan yang paling ditunggu rakyat, karena ini membuktikan bahwa keadilan tidak akan berkompromi dengan kekuasaan yang salah. Nah, keputusan ini bukan peristiwa tunggal ya. Ini adalah mata rantai terakhir dari rangkaian panjang yang sudah berjalan berbulan-bulan lamanya. Satu persatu pendukung kunci ya, satu persatu jabatan penting, satu persatu alasan pembelaan, semuanya runtuh satu demi satu. Mulai dari isu dokumen yang tak kunjung terjawab, keterlibatan dalam proyek yang bermasalah, hilangnya dukungan partai, keputusan Gibran mundur, sampai akhirnya tameng kepolisian pun dicopot. Semua ini terjadi bukan karena keberuntungan atau kehendak saat, tapi karena fakta dan bukti yang mungkin menumpuk ya, dan kesadaran bahwa kebenaran tidak bisa ditutupi, diselamatkan. Nah, apa yang dibangun di atas kepalsuan pasti akan runtuh perlahan tapi pasti, sampai tak tersisa satupun sandaran. Nah, dan inilah yang paling ditunggu semua orang. Setelah tameng terakhir hilang, sekarang tidak ada lagi halangan untuk memeriksa tuntas perkara inti yang paling panas, keaslian dokumen dan ijazah Pak Jokowi maupun Gibran. Tim penyidik sudah menyiapkan berkas lengkap bukti perbandingan ya, dan keterangan ahli yang sudah disiapkan berbulan-bulan lamanya. Sekarang jalur sudah terbuka lebar, tidak ada lagi yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa menunda, tidak ada yang bisa menyembunyikan. Semua bukti akan ditampilkan ya, semua pertanyaan akan dijawab, semua kejanggalan akan dibongkar sampai ke akar-akarnya. Banyak penggambar hukum sepakat ini adalah langkah pasti menuju kebenaran yang sesungguhnya. Nah, kalimat ya dipastikan masuk boy ya. Nah, bukan sekedar ancaman atau omongan kosong. Ini adalah kesimpulan logis dari fakta yang sudah ada. Jika bukti pemalsuan dokumen terbukti, jika penyalahgunaan wewenang terbukti, maka konsekuensi hukumnya sudah jelas. Proses sidang, putusan, dan pembinaan ya di lembaga pemasyarakatan. Nah, tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi ampunan khususnya. Hari ini adalah bukti bahwa Indonesia ya, hukum berlaku sama untuk siapa saja, baik rakyat biasa maupun mantan pemimpin negara. Semua orang wajib bertanggung jawabkan perbuatannya.
Nah, keputusan ini juga adalah kemenangan bagi suara rakyat yang sudah lama berteriak meminta keadilan. Spanduk copok Kapolri. Nah, yang di bawah Mas hari ini adalah bukti bahwa keinginan rakyat akhirnya didengar. Tidak ada kekuasaan yang bisa melawan kehendak kebenaran dan keadilan yang diinginkan seluruh bangsa. Nah, kawan-kawan pendengar sekalian itulah uraian lengkap durasi tepat 10 menit atau 7 menit keputusan pemecatan yang dibaca Prabowo, hilangnya tameng terakhir, runtuhnya satu persatu kesandaran sampai pemeriksaan pasti terhadap ijazah Jokowi dan Gibran. Nah, sekian narasi ini kami sampaikan. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Tetaplah berpihak pada kebenaran. Salam dari NKRI Harga